Gimana kabar kalian semua? Apa hari ini sehat? Ya, sebelumnya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ayo kita bareng-bareng tepuk semangat. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat. 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 Seperti itu ya anak-anak. Ya, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua. Sebelum pada pagi hari ini kita memulai pembelajaran, sebelumnya kalian semua telah mempelajari apa saja anak-anak? Ya, benar sekali. Ya, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang penggalan-penggalan dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Arti Bhinneka itu artinya beragam, sedangkan tunggal itu satu, Ika itu artinya itu atau beraneka ragam, jadinya digabung bersatu-satu tetap satu jua. Ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya semboyan yang diadakan resmi oleh negara Indonesia itu sangat panjang. Artinya yaitu semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya dari bahasa Indonesia itu sendiri Tadhana Dharma Marga, yang dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepimpinan Wisnuwardana, yang perumusan semboyannya Bhinneka Tunggal itu dilakukan oleh Mpu Tantular. Dalam kitab apa anak-anak? Salah, yaitu dalam kitab Sutta Soma yang ditulis oleh Mpu Tantular. Selanjutnya itu perumusan semboyan ini itu untuk bertujuan untuk kreativitas dalam usaha mengatasi keanekaragaman, kepercayaan dan keagamaan yang ada di Indonesia pada era sekarang ini. Makanya sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menghargai kebudayaan kita masing-masing. Contohnya seperti apa anak-anak? Iya, bagus sekali. Contohnya, misalkan kita mempunyai teman yang beragama Kristen, kita wajib hukumnya untuk menghargai agama mereka. Contohnya dengan tidak saling membuli agama yang berbeda, dan harus menghargai teman kita sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Jadi tidak boleh kalau misalkan teman kita berbeda agama terus dibully, itu tidak baik ya anak-anak. Ya. Sampai sini gimana anak-anak, paham? Ya, makasih anak-anak. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama apa anak-anak? Iya, benar sekali. Mempersatukan bangsa dan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, dan ras. Yang kedua apa anak-anak? Ya, benar sekali. Menghambat semua konflik yang ada di Indonesia yang didasari atas kepentingan pribadi. Contohnya biasanya itu konflik-konflik yang ada di Indonesia itu seperti konflik antar suku, bangsa, ras, dan agama. Biasanya itu terjadi di Papua. Selanjutnya, yang ketiga, mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, walaupun negara Indonesia ini mempunyai keragaman suku dan bangsa yang berbeda, yang bermaksudkan untuk menjalin kesatuan bangsa Indonesia tersebut. Jadi, kita harus saling bersatu dan bersama dan saling menghargai keragaman budaya yang ada. Selanjutnya, yang keempat, mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Apa cita-cita luhur bangsa Indonesia?
Iya, benar sekali. Cita-cita luhur bangsa Indonesia itu adalah mewujudkan sikap toleransi yang ada pada negara Indonesia ini. Benar. Next. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Yang pertama, tidak bersifat sektralian atau inklusif. Artinya, prinsip ini semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar. Jadi, sebagai warga Indonesia yang baik, kita itu tidak boleh egois atau mempunyai kepentingan sendiri. Seperti itu ya, anak-anak. Yang kedua, tidak bersifat formalitas. Dalam Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri bersifat formalitas yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu atau kaku. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika itu universal, artinya dalam Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat menyeluruh. Jadi itu rata. Jadi harus menghargai semua keragaman budaya yang ada. Begitu ya, anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga, bersifat konvergen. Artinya, dalam Bhinneka Tunggal Ika itu segala macam keragaman yang ada bila terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan. Jadi begini, anak-anak, semisalkan dalam masyarakat mempunyai masalah, atau seperti ini, anak-anak, misalkan dalam teman kalian ada yang mempunyai masalah, lalu itu jangan dibesar-besarkan, malah kita itu harus saling mempersatukan, menguatkan supaya masalah tersebut tidak menjadi besar. Seperti itu ya, anak-anak. Sampai sini, apa kalian paham, anak-anak? Iya, baik. Selanjutnya kita akan membahas implementasi Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika itu bisa tercapai bila rakyat dan seluruh komponennya memenuhi prinsip-prinsip yang sudah ada. Yang pertama, perilaku inklusi. Perilaku inklusi itu kebalikannya dari perilaku inklusif. Yang kedua, tidak mencari menangnya sendiri. Tadi Ibu sudah menjelaskan, jadi itu dalam sebuah masalah itu tidak boleh adanya suatu individu yang menang sendiri. Harus bersatu dan bersama. Jadi harus diselesaikan secara bersama-sama. Seperti itu ya, anak-anak. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat. Jadi dalam Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri mengajarkan kita untuk saling musyawarah, untuk mufakat. Jadi kalau misalkan kita ada masalah harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Contohnya misalkan ada pertikaian atau apa, kita harus diselesaikan dengan baik-baik, mencari jalan keluar sendiri secara musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita sepatutnya harus berkorban untuk bangsa Indonesia kita sendiri. Contohnya yang sederhana saja, kita mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Itu merupakan contoh dari bela negara, berkorban dan cinta kasih kepada negara kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas sifat yang harus dimiliki terhadap perbedaan budaya. Ya, apa anak-anak sifatnya? Ya, benar sekali. Yang pertama, harus menghargai keragaman budaya yang berbeda. Benar. Yang kedua apa, anak-anak? Ya, kamu apa? Oh iya, benar sekali. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga kita bisa menghargai keragaman budaya yang ada. Yang ketiga, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus merawat
menjaga, melestarikan budaya yang ada pada negara Indonesia ini. Contohnya pada kebiasaan-kebiasaan yang ada pada lingkungan hidup kalian masing-masing ya anak-anak. Yang keempat, menghormati budaya dari daerah lain. Jadi, semisalkan teman kalian berbeda budaya atau berbeda kebiasaan, kita itu harus menghormati. Jangan saling menghujat, jangan saling membuli. Sebaiknya kita saling menghormati, bersikap menghargai, dan malah sepatutnya kita harus tolong menolong. Tidak boleh acuh tak acuh. Iya, pinter sekali. Ya, sekarang ibu mempunyai gambar, 3 gambar. Ini yang pertama gambar apa anak-anak? Iya, ini adalah gambar kebiasaan atau adat istiadat yang ada di lingkungan Iya, jadi ini tuh gambar adat atau kebiasaan yang ada di lingkungan wilayah kita masing-masing. Ini gambar apa? Ya benar, ini adalah adat kebiasaan gebrek suro atau yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk menghormati atau untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kenikmatan yang ada. Terus selanjutnya, ini ada gambar apa anak-anak? Ya benar, ini kebiasaan ada dari daerah Bali, yaitu ngaben. Ngaben itu biasanya jika ada seseorang yang meninggal dunia itu nanti mayatnya dibakar. Nah ini kebiasaan yang ada pada daerah Bali. Selanjutnya, ibu mempunyai gambar kebiasaan adat lagi sama seperti ini, gebrek suro, tapi yang ini adalah sedekah bumi. Artinya sama seperti gebrek suro, tapi pada ini sedekah bumi ini artinya mensyukuri sama aja, mensyukuri atas kenikmatan Tuhan, atas rezeki yang melimpah ruah yang diberikan oleh Tuhan. Makanya adat kebiasaan ini diciptakan agar masyarakatnya bersyukur atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Sampai sini kalian semua paham? Ya, sebelum kita mengakhiri pada kegiatan pada pagi hari ini, kita mengulang kembali materi yang awal ya. Tadi kita sudah membahas tentang apa anak-anak? Ya benar sekali, kita sudah membahas tentang pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa lagi anak-anak? Benar sekali, prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa lagi anak-anak? Benar sekali, implementasi dan sikap yang dilakukan atas keragaman kebudayaan yang ada. Benar. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, mari kita bisa simpulkan bersama-sama materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah walaupun kita mempunyai keragaman suku bangsa yang berbeda, alangkah baiknya kita sebagai warga Indonesia yang baik harus menghargai keragaman kebudayaan yang berbeda tersebut. Ya, sampai sini Ibu akhiri ya. Sebelumnya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.